Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mainarti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 kelas C Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 2 Singapadu dengan mengambil tema yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan panganjali dulu ya. Om Swastiastu. Iya. Nah, anak-anak, tadi pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah ya. Jadi, biasakan sebelum memulai kegiatan di pagi hari, kalian awali dulu dengan sarapan ya. Kalian biar nanti kalian punya energi untuk melakukan aktivitas ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu juga akan membahas tentang energi ya anak-anak ya, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi link presensi yang Ibu kirimkan di grup. Apa kalian sudah mengisinya, anak-anak? Ya, Ibu semua mengisi. Ya, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah disiplin untuk mengisi daftar hadirnya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan, agar kegiatan berjalan lancar, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Untuk kali ini, siapa yang mau memimpin doa teman-temannya? Ayu, Bu. Oh, Ayu. Ya, silakan pimpin doa teman-temannya, Ayu. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ayu sudah memimpin doa teman-temannya ya. Ya. Nah, agar lebih semangat, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Nah, kemarin kan kita sudah merayakan tuh. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Kalian nyanyikan dengan semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Yuk mulai ya. 17 Hari kemerdekaan kita. Bagus sekali anak-anak, kalian udah semangat sekali menyanyikan lagunya. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Kalian ikuti videonya ya. Ya. Salam PPK. Salam. Yes. Lanjut tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Yes. Iya. Dan anak, nah sekarang Ibu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seperti biasa ya, Ibu terapkan aturan dalam kegiatan pembelajaran daring biar kegiatannya nanti berjalan tertib ya anak-anak ya.
Nah, apabila kalian sedang menyimak atau mendengarkan penjelasan, nanti kalian tekan mute atau lambang seperti ini. Kemudian, apabila kalian ingin bertanya atau menjawab, silahkan tekan unmute. Nah, simbolnya seperti ini ya. Nah, yang terakhir, sebelum menjawab atau bertanya, kalian tekan tombol angkat tangan atau sebutkan nama kalian. Ya, sudah mengerti anak-anak dengan aturannya? Sudah. Selain itu, Ibu juga mengingatkan, jadi kalian persiapkan alat-alat kalian untuk mengikuti pembelajaran, seperti alat tulis dan lain sebagainya. Ya, biar nanti pembelajarannya berjalan lancar. Nah, berikutnya, Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencegah COVID-19, yaitu mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak. Di sini ada 5M. Masih ingat ya 5M itu apa saja? Memakai masker. Iya, memakai masker, memakan, kerumunan. Mobilitas. Ya, untuk kalian kalau memang tidak penting sekali untuk keluar rumah, jadi kalian kurangi ya. Jadi sebaiknya diam di rumah untuk mencegah COVID-19 ini ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ini ya anak-anak ya. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber energi. Salah satunya adalah energi yang Ibu tampilkan di gambar ini. Coba sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali ya. Kira-kira pada gambar ini apa sih yang kalian temukan atau yang kalian amati pada gambar ini? Ceril Bu Guru, Ya, Ceril, apa yang Ceril temukan? Ibu menjemur pakaian, Lagi? Ayah berolahraga, Dan menghangatkan badan. Ya, Bung Nanda mau nambahkan? Dan menghangatkan dan menghangatkan badan. Lagi? Ada yang mau menambahkan? Apalagi kegiatan di situ? adik bayi mengetahui Oh, adik bayinya, ya, adik bayinya mendapatkan sinar matahari pagi, kan gitu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa sih kira-kira manfaat yang kalian temukan pada gambar ini? Manfaat matahari ya, bagi kehidupan kita? Selesai gambar ini. Oh ya, Ceril. Apa manfaatnya, Ceril? Untuk mengeringkan pakaian, untuk menyehatkan badan, Ya, mendapatkan vitamin D. mendapat vitamin D ya, bagus Bung Nanda. Kalau untuk ya Ayu mau nambahkan Ayu? tumbuhan untuk berfotosintesis. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi dari gambar ini bukan cuma manusia yang memerlukan sinar matahari ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi termasuk tumbuhan juga ya. Nah, berarti kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu juga akan membahas tentang energi ya. Ya, sekarang Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui mengamati gambar, nanti Ibu akan tampilkan gambar, kalian mampu menganalisis gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Ya, kemudian nanti Ibu sajikan gambar juga, kalian bisa membuat paragraf dari teks itu. Berikutnya, setelah mengamati gambar, nanti kalian bisa menganalisis perubahan bentuk dari energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis manfaat dari bentuk energi angin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan, nanti kalian bisa tahu atau bisa membuktikan bahwa ada pengaruh energi angin dalam kehidupan. Untuk materinya, materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah gagasan pokok dan pendukung.
kemudian ada sumber energi angin. Untuk tahapan kegiatan dalam pembelajaran, nanti yang pertama Ibu akan sajikan masalah, kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua mempelajari materi, yang ketiga melakukan diskusi. Nah, ini kalian lakukan di WA ya. Yang keempat nanti kalian menyajikan hasil diskusi kalian, dan yang terakhir kita akan mengerjakan atau melakukan evaluasi ya, menjawab soal. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, untuk gambar 1, kira-kira, nah ini yang cowok-cowok ini terutama, sekarang kan musim layangan ya. Ada yang melakukan hal seperti ini di rumah ya? Ada yang suka bermain layangan di sini? Ceril Bu Guru. Ceril suka juga ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini kegiatan apa ya yang gambar nomor 1 ini? Main layangan. Ya, apa yang menyebabkan? Ada angin. Karena ada Karena, angin. oh iya, karena ada energi angin. Kalau misalnya tidak ada angin, apakah layangan ini bisa naik, anak-anak? Tidak. Tidak, ya, jadi dia tidak akan bisa naik seperti itu. Nah, sekarang gambar yang kedua coba perhatikan. Nah, itu kalian pernah melihat gambar seperti itu? Gambar apa ya kira-kira itu, anak-anak? Ya, angin puting beliung atau angin yang membentuk pusaran ya. Nah, kira-kira kalau angin seperti ini berada di dekat lingkungan rumah penduduk, apa yang akan terjadi ya? Rumah akan rusak dan benda-benda yang ada di sekitarnya akan berterbangan. Oh iya, ya. Kalau misalnya ini terjadi di dekat lingkungan penduduk, dia bisa menghancurkan rumah. Ya, dari kedua gambar ini, ada yang bisa menemukan persamaan ya dari kedua gambar ini? Ceril Bu Ceril. Guru. Oh ya, Ceril. Apa persamaan dari gambar ini, Ceril? Sama-sama menggunakan energi angin. Oh iya, sama-sama dipengaruhi oleh energi angin. Ya, bagus sekali. Kemudian perbedaannya, ada yang bisa menemukan? Ceril Bu Guru. Ceril Bu Guru. Ayu, ya Ceril Ayu. Bu Guru. Ayu, ya Ayu. Ceril Apa perbedaannya, Ayu? angin yang bermanfaat bagi manusia untuk gambar 1 dan gambar 2 angin yang merugikan bagi manusia. Oh iya, tadi udah Ibu sebutkan ya, jadi manfaat angin salah satunya menaikkan layang-layang. Jadi perbedaan kedua gambar ini adalah gambar satunya angin yang memiliki manfaat, kemudian gambar 2-nya adalah angin yang kurang bermanfaat atau merugikan ya. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengenal lebih banyak manfaat energi angin bagi kehidupan ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Nah, kira-kira ada yang tahu ya apa sih itu energi angin? Ada yang tahu? Oh iya, Satya, apa itu energi angin, Satya? Energi angin adalah energi yang bisa angin. Iya, energi yang dihasilkan oleh angin ya. Jadi energi angin ini tidak pernah habis ya anak-anak selama matahari terus bersinar ya. Jadi dia dapat diperbarui. Ya. Sekarang apa saja manfaat energi angin? Nah, ada yang tahu kira-kira apa saja yang kalian ketahui manfaat energi anginnya tadi anak-anak? Pakaian. Mengeringkan pakaian? Ya, boleh. Nah, sekarang manfaat energi angin itu tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia anak-anak, namun juga semua makhluk hidup yang ada di bumi ya. Nah, Ibu tampilkan gambar yang pertama. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Gangga ya. Gambar apa itu Gangga? Perahu layar. Perahu layar. Nah, manfaat energi angin untuk perahu layar ini kira-kira apa ya anak-anak?
Apa kira-kira manfaatnya untuk untuk perahu layarnya? Angin yang akan menggerakkan layar tersebut. Oh iya Ayu, jadi angin ini bisa menggerakkan perahu layar. Ya, bagus sekali ya Ayu ya. Nah, ada tambahan lagi selain menggerakkan perahu layar, jadi para nelayan memanfaatkan energi angin darat untuk melaut atau menangkap ikan ya. Jadi digunakan angin darat, angin dari darat ke laut. Kemudian untuk pulang ke rumah atau kembali ke darat, jadi nelayannya memanfaatkan angin apa anak-anak? Angin laut. Iya, angin laut ya. Angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, itu manfaat untuk nelayan. Sekarang, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ceril Bu Guru. Ya, apa Ceril? Orang main terjun payung. Iya, terjun payung ya. Kemudian kalau gambar ini? Ceril Bu Guru. Ya Ayu. Ya Ayu. Orang sedang bermain para layang. Iya, perbedaannya dari segi bentuknya ya. Jadi yang pertama itu bermain terjun payung, kemudian yang kedua para layang. Jadi ini salah satu manfaat energi angin untuk olahraga angin dan udara. Contohnya terjun payung dan para layang ya. Beberapa jenis olahraga membutuhkan energi angin. Kemudian untuk apa energi angin itu? Untuk membantu pengaturan posisi olahraganya atau kedudukan ya. Berikutnya. Nah, ini gambar apa? Menjemur Gimana? Ya, gimana? Ya, menjemur pakaian. Kira-kira ada nggak manfaat energi angin untuk kegiatan ini? Untuk mengeringkan pakaian. Iya, mengeringkan pakaian. Jadi, energi angin itu bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, khususnya pada musim hujan. Ya, kan di sana nggak ada sinar matahari, jadi bisa dibantu oleh energi angin ini. Ya, nak-nak ya. Nah, ini sekarang selain untuk manusia, jadi energi angin juga dimanfaatkan oleh tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini tumbuhan apa ya, anak-anak? Tumbuhan jagung. Iya, tumbuhan jagung. Kira-kira apa ya manfaat angin untuk tumbuhan jagung ini? Ayu, Ayo tahu? Untuk apa? untuk penyerbukan. Iya, untuk proses penyerbukan. Ya. Jadi proses penyerbukannya, ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca prosesnya ya? Dari yang pertama. Ayu, Iya, Ayu mau baca Ayu? Ya, coba baca yang pertama Ayu. angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Iya, itu anginnya bertiup dulu, kemudian serbuk sarinya terbang gitu ya. Kemudian lanjut yang kedua, Ayu. Wah, serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Iya, jadi serbuk sari yang terbang tadi diterbangkan lagi oleh angin. Kemudian yang ketiga, Serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lain. jadi serbuk sarinya udah terbang, dia menempel ke putik bunga jagung yang lain. Nah, seperti itu. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Siklus Gambar, oh ya, siklus air, betul sekali. Nah, sekarang kira-kira di sini manfaat angin itu di bagian mana ya? Pada Ceril proses Bu ini? Guru. Ceril Bu Ceril. Guru. Ya, di bagian mana ya manfaat angin di sini? Untuk memindahkan awan ke daratan sehingga terjadinya hujan. Oh iya, bagus sekali Ceril ya. Jadi manfaat angin di sini dia memiliki manfaat agar awannya itu pindah ke daratan. Nah, kemudian terjadilah hujan. Yang tidak kalah pentingnya di sini ada manfaat angin adalah
untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, silakan anak-anak sekarang simak videonya ya dengan seksama. Nanti Ibu akan tanya-tanya sedikit tentang video yang kalian saksikan. Silakan disimak ya anak-anak. Bu. Pembangkit listrik tenaga angin, yang sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Nah, ini baling-balingnya digerakkan oleh Generator angin. mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua yang penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensi. Sudah disimak videonya? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sedikit tentang video yang tadi ya. Jadi tadi itu videonya menceritakan tentang apa ya? Ada yang mau Ini, Ceril Bu Ya? Guru. ya Ceril Bu Ceril? Guru. Tentang apa Ceril? Tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, jadi tadi itu menceritakan tentang proses cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ya, bayu itu sama dengan angin. Jadi di sana diceritakan proses dari awal, jadi anginnya itu baling-baling seperti itu hingga proses listriknya mengalir ke rumah-rumah penduduk ya. Nah, ini ada kegiatan, ini sudah Ibu kirimkan kemarin di WA tugasnya. Apa kalian sudah mengerjakan ya anak-anak? Sudah. Sudah membuat cincin ini ya. Nah, ini nanti akan Ibu bahas pada pembahasan LKPD ya. Jadi kalian siapkan nanti pada saat pembahasan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang teks visual. Nah, ada yang masih ingat ya? Apa Ceril Bu Guru. Ceril Bu Ceril. Guru. Apa itu teks visual, Ceril? Teks visual adalah teks yang berupa gambar. Oh iya, teks berupa gambar. Nah, jadi pengertian teks visual itu adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Misalnya gambar, ya seperti itu. Jadi nanti Ibu tayangkan gambar, kalian menganalisa atau mencari kata kuncinya. Sekarang Ibu sampaikan cara untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Nah, untuk nomor 1, ada yang mau bantu Ibu membacakan ya caranya untuk nomor 1? Ayo Bu. Ayu, ya coba Ayu dibaca Ayu. Amati dan cermati gambar yang disajikan dengan seksama. Iya. Coba yang kedua, Debbie bisa bantu Ibu baca Debbie yang kedua? Tentukan beberapa kata kunci dari gambar tersebut. Bisa menggunakan ciri-ciri yang ada pada gambar. Iya, jadi nanti setelah amati gambar, untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal ya. Ibu akan berikan contoh soalnya. Sekarang kita coba tentukan kata kuncinya dari kegiatan yang ada di gambar atau apa yang kalian lihat di gambar. Ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan kata kunci untuk gambar pertama? Gambar pertama, ya Ceril, gambar pertama Ceril. Kegiatan apa itu? Minum air. Iya, kata kuncinya kita ambil minum ya. Nah, kata kuncinya minum. Terus yang kedua? Gangga, Bu. Gangga, ya gangga. Gangga. Mencuci tangan. Mencuci tangan, ya. Terus gambar yang ketiga.
Sekarang Ibu ingin kalian membuat kalimat sederhana dari gambar ini. Coba, ada yang mau membuat kalimat untuk gambar nomor 1 atau nomor 1 sama 2 boleh? Ayo, siapa yang mau membuat kalimat untuk nomor 1 sama 2? Debbie, Bu. Debbie, ya coba Debbie. Air digunakan untuk minum dan mencuci tangan. Oh iya, bagus ya. Jadi air digunakan untuk minum dan mencuci tangan. Atau setiap hari kita menggunakan itu. Setiap hari kan kita minum air ya. Cuci tangan juga pasti tiap hari. Iya. Sekarang untuk gambar yang ketiga, coba buatkan kalimat dengan kata ikannya tadi. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Bu. Bayu, ya, Ayu, coba. Ikan memerlukan air untuk hidup di dalam akuarium. Iya, jadi ikan memerlukan air untuk tempat hidupnya ya. Nah, sekarang kalau kita buat dalam bentuk paragraf, tinggal kalian gabungkan gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, paragrafnya ini ada yang mau membantu Ibu untuk membaca paragrafnya ini? Ceril, Bu Guru. Ceril, Bu Guru. Ceril, ya, coba baca Ceril paragrafnya ini. Air memiliki manfaat yang sangat penting bagi makhluk hidup. Setiap hari kita memerlukan air untuk minum dan mencuci tangan. Ikan memerlukan air Nah, kita akan membahas LKPD-nya. Silakan anak-anak siapkan dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah disiapkan ya? Ya, gimana Bu? Ya, gimana kata kuncinya apa saja, Gong? Untuk gambar yang pertama misalnya. Menerangi bumi. Nah, di situ terlihat ada matahari. Terus yang kedua, kata kuncinya apa kira-kira itu? Itu dua ada. Ah? dan malam. Oh iya, yang sebelahnya siang, yang sebelahnya malam. Ya. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya apa? Terjadinya awan. Iya, itu gambar awan ya, terjadinya awan. Lagi, ada yang mau menyampaikan kalimatnya selain Ayu? Gimana Bu? Ayo. Ya, Gung Nanda. Yang mana? Nomor 2. Oh iya, nomor 2 boleh. Daerah yang mendapatkan sinar matahari menjadi siang, sedangkan yang tidak mendapat sinar matahari akan menjadi malam. Iya, jadi yang kena sinar matahari disebut siang gitu ya, yang tidak terkena matahari disebut dengan malam. Ya. Kemudian gagasan pendukung sudah, pokoknya juga sudah, paragrafnya sekarang. Ada yang mau membacakan paragraf yang menceritakan tentang gambar ini? Ya Bu. Haris ya? Ya, silakan dibaca Haris, paragraf yang Haris buat. Matahari memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Cahaya matahari dapat menerangi bumi sehingga tidak menjadi gelap gulita. Daerah yang mendapat sinar matahari akan menjadi Iya, bagus sekali. Terima kasih Aris ya. Jadi paragrafnya udah lengkap sekali ya. Jadi sudah diuraikan dengan jelas seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan satunya nanti Ibu ingatkan lagi ya. Nanti kalian juga tetap mengirimkan hasil jawaban kalian untuk Ibu koreksi seperti itu ya. Sekarang Ibu akan lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, Ibu ingin lihat dulu, sekarang kita mau mempraktekkan bersama-sama ya, jadi pengaruh energi angin pada kincir yang kalian buat. Coba. Kalau tidak diberikan energi angin, kira-kira dia bergerak tidak, kincir anginnya? Tidak ya. Sekarang coba kalian tiup sedikit atau tiup pelan kincirnya. Apakah mau bergerak? Ayo ditiup kencang. Ya. Nah, sekarang boleh digerakkan dengan cara sendiri. Apakah ada perbedaan? Kalau didorong mau. Oh, jadi kalian sudah bisa melihat bukti bahwa energi angin itu bisa menggerakkan kincir angin ya. Sudah bisa dilihat, sudah bisa dibuktikan ya.
Nah, sekarang baru Ibu mau mendengarkan hasil laporan kalian dari percobaan yang sudah dibuat. Sekarang bisa ditaruh dulu kincir anginnya ya. Kembali membahas tentang LKPD-nya. Ya, anak ya. Nah, untuk kegiatan kedua di situ ada kegiatan menulis laporan. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan laporan percobaan yang sudah dikerjakan di rumah? Siapa yang mau menyampaikan laporannya? Hah? Enggak. Oh iya, ya Gangga, silakan disampaikan laporannya. Percobaan uji energi angin. Ya. Tujuan percobaan membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir. Terus? Alat-alat yang dibutuhkan, lidi atau sumpit kayu, gunting, penggaris. Sekarang untuk langkah-langkah kerja dan hasil sampai kesimpulannya, ada yang mau lanjut menyampaikan? Ya, silakan disampaikan untuk langkah kerjanya. Langkah kerja. Ambil kertas lalu buat garis pada kedua diagonal persegi. Buat persegi kecil di bagian tengah untuk memberi batas guntingan. Potong kertas mengikuti diagonal sampai garis persegi kecil di tengah. Lipat ke atas masing-masing ujung potongan dan masing-masing ujung bertemu pada satu titik. Lem bagian pertemuan masing-masing ujung potongan. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Ya, Gangga, coba lanjutkan Gangga. Hasil percobaan. 1. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Betul. 2. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Ya, anak-anak, ada yang mau menyampaikan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Ceril, kita belajar apa aja, Ceril? Kegiatan 1. Kita membahas tentang manfaat energi angin. Iya, manfaat dari energi angin. Kemudian yang kedua? Nana, Bu. Ya, yang kedua. Apa, Geng Nana? Tentang gagasan pokok pendukung teks visual. Iya, tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Nah, kesimpulan yang kita dapat hari ini, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang manfaat energi angin bagi kehidupan, kemudian juga perubahan bentuk dari energi angin. Tadi kan ada dari angin menjadi listrik, kan gitu ya. Kemudian pada kincir yang kalian buat tadi, perubahannya dari energi angin ke energi gerak, betul sekali. Nah, yang kedua tadi sudah betul ya, jadi menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan lagi, kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran ya anak-anak. Tadi Ibu sudah mengirimkan link Google Form-nya ke WA Group. Nah, sekarang Ibu memberikan waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan soal itu ya. Kemudian setelah selesai, kalian langsung kirimkan agar bisa Ibu lihat hasil dari pekerjaan kalian. Sudah mengerti anak-anak? Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan dulu ya. Ibu berikan waktu 10 menit. Dah. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai ya? Ya, Ibu cek dulu ya. Apakah sudah semuanya mengirim? Oh ya, sudah. Ya, jadi semuanya sudah mengirimkan jawabannya ke Google Form-nya. Kemudian setelah Ibu cek, ternyata jawaban kalian sudah nilainya itu sudah di atas KKM semua ya. Jadi kesimpulannya hari ini tidak ada yang remedi anak-anak ya. Jadi tadi Ibu lihat
jawabannya itu ada yang mendapat nilai 80, 90, bahkan ada yang sampai 100 ya. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan tertib dari awal sampai akhir ya. Ya. Ibu juga memberikan semangat lagi ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kalian harus tetap seperti ini ya. Jadi disiplin mengikuti pembelajaran. Ibu sampaikan juga untuk pembelajaran berikutnya nanti kita juga akan membahas tentang energi ya, yaitu energi alternatif. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu ya anak-anak untuk diri sendiri. Kalian sudah berhasil untuk diri sendiri dulu. Iya. Tadi kita awali dengan berdoa ya. Nah, karena kegiatan kita sekarang sudah berjalan dengan lancar, kita ucapkan syukur ya. Jadi kita ucapkan doa lagi sekali ya. Siapa yang mau memimpin doa teman-temannya hari ini? Oh iya, Ayu lagi. Ya, silakan pimpin doa teman-temannya Ayu. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Ayu ya. Nah, untuk kegiatan hari ini sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya dulu ya. Kira-kira kalian senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang ya. Tadi bisa bermain kincir angin seperti itu ya. Bisa ikut bernyanyi ya. Nah, Ibu harapkan kalian walaupun di rumah tetap menjaga kesehatan ya agar kita terhindar dari COVID-19. Tadi kegiatan kita Ibu awali dengan mengajari, sekarang kita akhiri dengan Paramasanti. Coba pimpin satu orang untuk Paramasantinya. Ya, Ayu, pimpin Ayu. Paramasanti. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sampai berjumpa ke video berikutnya ya. Terima kasih ya. Ya.